Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan September 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai situasi antara dirimu dengan dirinya adalah oke, aku nggak sabar lagi lihat kamu gitu ya. Jadi nampaknya di sini ada keinginan yang cukup bertolak belakang kayak gitu ya. Keinginan yang cukup bertolak belakang dalam relationship antara kamu dengan si pasangannya kamu ini. Nah kayak gitu. Kalau bisa mah ya si pasangan kamu ini tuh maunya dia itu tuh yang kayak mulai mencoba mengatur atau merencanakan hidupnya dia itu tuh kalau bisa tuh tanpa kamu gitu loh Cancer. Jadi yang seperti kayak ada ya ketidakpuasan dari si pasangannya kamu yang sulit untuk dia ungkapkan, sulit untuk dia sampaikan ke kamu gitu ya. Dan di situ tuh ketika dia berharap agar tanpa perlu dia ngomong kamunya sudah ngeh, kamunya sudah paham gitu ya. Tetapi ternyata ya kamu nggak mengerti gitu ya, nggak mengerti sisi dari kebutuhan si pasangannya kamu ini. Nah di situ beberapa kayak yang melihat bahwa di luar urusan berasmara dengan kamu, beromantis dengan kamu, mungkin kamu adalah partner yang baik gitu ya, kamu adalah pasangan yang baik gitu. Tetapi begitu masuk dalam urusan asmara, nah kamu menjadi karakter yang berbeda menurut si pasangannya kamu ini, dan hal itu cukup membuat dia merasa ini ya, kewalahan ngejalani relationship ini sama kamunya gitu. Soalnya mungkin di sini tuh kamu yang kayak cukup obsesif gitu ya. Kamu cukup posesif sama si pasangannya kamu ini gitu. Dan kayaknya juga seperti entah kamu sadari atau enggak gitu ya. Di sini tuh kayak si pasangannya kamu menganggap kamu cukup egois gitu loh ya. Kamu cukup egois di matanya dia. Ada beberapa hal yang kamu lakukan dalam hubungan kalian ini yang dimana si pasangannya kamu ngelihat bahwa sikapnya kamu itu tuh hanya berusaha untuk mendapatkan benefit dan keuntungan yang lebih besar dari dianya, dari hubungan dengan dianya. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak seolah-olah kamu mau buat hubungan kalian berdua ini tuh terporos ya, terfokus gitu, hanya untuk kepentingannya kamu saja dan mengabaikan dirinya. Nah kayak gitu ya. Jadi yang kayak beberapa mungkin model kamu masih tetap ingin terkoneksi sama dia, tapi kamu nggak mau ngasih status untuk dia. Nah itu juga bisa ya menjadi isu dalam hubungan kalian ini. Kamu ingin bisa mengakses dia kalau boleh tuh 24 jam gitu ya. Dan bahkan mungkin kamu mengontrol hidupnya dia, memberikan perintah, batasan, dia nggak boleh kayak gini, dia nggak boleh kayak gitu gitu ya. Dia bisa kayak kehilangan kebebasannya gara-gara peraturan-peraturannya kamu. Tapi sementara kamunya sendiri tidak memberikan kompensasi gitu ya dari untuk dianya gitu. Jadi misalnya kayak gini, kamu ngelarang dia berteman gitu ya. Sementara kamunya sendiri nggak berusaha untuk menjadi temannya dia gitu ya. Kamu nggak mau dengerin curhatnya dia, kamu nggak mau dia ajak jalan gitu ya, kamu nggak mau dia ajak having fun, menikmati aktivitas yang bisa dia lakukan bersama dengan teman-temannya. Nah kayak gitu ya.
Atau yang kayak misalnya kamu menuntut dia untuk melakukan ini, melakukan itu ke kamunya gitu. Tapi sementara servis dari kamunya juga untuk dia zong, nggak ada kayak gitu. Jadi hal demikian itu tuh bikin si pasangannya kamu akhirnya merasa wah ini tuh nggak benar gitu ya, ini tuh nggak benar. Makanya dia di situ tuh mari lihat mulai mengkonsep ya hidupnya dia ini tuh perlahan-lahan untuk bisa dia jalani tanpa diketahui oleh kamu gitu ya. Jadi yang kayak akhirnya dia kucing-kucingan untuk melakukan sesuatu yang dia senangi gitu ya, yang dia sukai gitu ya, yang memang lagi dia butuhkan, mungkin juga terpaksa harus kucing-kucingan dengan kamu gitu. Dan dengan sikap yang seperti ini, mari rasa ini tuh nanti dia ya lama-lama kemudian akan menyusun hidupnya dia ya blas gitu ya, tanpa kamu ada di dalamnya. Nah kayak kita. Jadi yang kayak untuk beberapa hal tentang keterkoneksiannya kalian berdua ini memang berusaha untuk tetap dijaga sama si pasangannya kamu. Misalnya jika ternyata kalian ini tuh partner bisnis atau rekan kerja gitu ya. Jadi yang seperti dunia profesionalnya kalian berdua tetap berjalan sebagaimana biasanya gitu ya, sebagaimana harusnya. Nah, tetapi tadi untuk urusan percintaan, nah di situ yang dia mau kayak kurang-kurangi membangun bersama dengan kamunya. Nah, kayak kita. Jadi yang kayak atau mungkin gini, jika ini kalian sudah jadi suami istri untuk co-parenting terhadap anak-anak, oke, baik, harus dijaga terus dengan bagus sama kamunya gitu ya. Tapi tadi untuk kebutuhan-kebutuhannya dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria, nah di sini yang dia tidak lagi berharap bisa dia dapatkan tercukupkan dari kamu gitu ya. Dia akan usahain sendiri entah bagaimana di situ itu tuh caranya. Nah gitu. Soalnya kalaupun dimintakan dari kamu ya, diminta pemahaman dari kamu, menurut dia kok kayaknya itu tuh hal yang mustahil untuk bisa memang kamu mengertiin gitu loh. Ya. Jadi kalau mari tangkep di sini tuh kayak ingin berontak tipis-tipis dari kamu gitu ya. Berontaknya ini tuh kayak main belakang gitu ya. Enggak yang frontal, enggak yang terang-terangan, mau berontak dari kamu gitu ya. Untuk beberapa apalagi ini tuh jika di awal-awal terjadi perubahannya dia gitu ya. Tapi memang untuk beberapa mari lihat sudah dia lakukan tindakan untuk memberikan keleluasaan bagi diri dia sendiri tanpa harus diketahui oleh kamu gitu ya, karena dia nggak akan melaporkan aku begini, aku begitu, hari ini aku melakukan ini, hari ini aku melakukan itu gitu ya. Jadi ini tuh kayak yang ada dunia private-nya dia, walaupun dia udah jadi suaminya kamu atau dia sudah jadi istrinya kamu, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak boleh ini tuh untuk kamu ketahui, karena kalau kamu ketahui kamu bakal bawel, kamu bakal tidak mengizinkan dia, kamu bakal mencegah dia gitu ya, dan kemudian kamu akan mengkondisikan dia hanya sesuai dengan konsepnya kamu aja. Jadi di situ dia nggak. Jadi di situ tuh seseorang ini tuh ada beberapa yang sudah dari kemarin-kemarin hari, berbulan-bulan yang lalu ya sudah mulai membiasakan hidupnya dia tanpa diketahui oleh kamu, dan nanti lama-lama di sini tuh mari tangkep udah bisa langsung dia itu tuh yang kayak yang udah main terang-terangan aja, blas aja lah, toh aku bisa kok selama ini toh aku tuh bisa ngejalani hidupnya aku selama ini tuh tanpa harus di backup sama kamu, tanpa harus mendapatkan restu dari kamu gitu ya. Hidupku ternyata lebih asik, lebih enak gitu ya, lebih sesuai dengan maunya aku gitu. Jadi ya udah sekalian fungsinya kamu lama-lama dalam hidupnya dia rasakan tidak begitu besar. Jadi ya sekalian yang tidak berfungsi dieliminasi. Nah kayak gitu modelnya. Sementara kalau mari lihat sendiri, kamunya masih yang seperti orang nggak mau ya terjadi ada perubahan, terutama perubahan besar dalam relationshipnya kalian berdua ini. Gitu. Mari nggak ngerti juga ya maunya kamu ini sebenarnya apa nih sama dia ya Cancer ya. Soalnya memang
lebih kayak cenderung ini, maaf ya Cancer ya, karena kebetulan ada di sini kartu Devil, berikut ada kartu Justice, reversal pula di sana, dan kemudian di situ ada kartu dari Five of Pentacles. Jangan-jangan memang kamu lebih cenderung dikuasai oleh egonya kamu dalam membangun relationship bersama pasangannya kamu, dan di mana hal ini tuh cepat atau lambat akan merugikan kamu juga gitu ya Cancer ya. Mungkin kamu tuh kayaknya butuh juga introspeksi gitu loh Cancer ya. Kamu juga butuh introspeksi, kamu butuh lagi untuk ngerapiin dirinya kamu mau ngapain dalam hubungan ini gitu loh ya. Karena ketika kamu menyadari kamu mau ngapain dalam hubungan ini, terutama jika ada motif baik di sana, nanti itu tuh secara otomatis kamu akan lebih merapikan sikapnya kamu gitu ya. Soalnya sikapnya kamu itu tuh pasti secara otomatis akan mendukung motifnya kamu yang baik itu tadi gitu. Karena di sini walaupun mungkin kamunya punya ya kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi yang kayak tekanan yang kamu lakukan tanpa kamu sadari, kalau menurut Mari di sini ya, tanpa kamu sadari itu tuh nanti bisa jadi kayak berkurang atau mungkin bahkan bisa jadi hilang. Nah seperti itu, dan kemudian membuat hubungan kalian berdua ini tuh jauh lebih harmonis, jauh lebih kuat lagi gitu. Tapi memang jika sepanjang kamu seperti ini saja sikapnya kamu, yang penting itu tuh dalam hubungan kalian berdua ini adalah ketenangannya kamu, kesenangannya kamu saja, ya tentu hubungan dengan siapapun dengan gaya yang seperti ini tidak akan berhasil gitu ya, tidak akan sukses di situ Cancer. Nah di sana, Mari lihat di sini tuh kamu yang kayak lumayan tergila-gila kepada si pasangannya kamu ini, atau bukan tergila-gila, tetapi yang kayak kamu juga merasa terperangkap dalam hubungan dengan si dia gitu ya, dan terperangkapnya kamu dalam hubungan dengan si dia ini tuh makin lama kayak makin bikin kamu sesek gitu loh ya, bikin kamu sesek. Mungkin kamu yang beberapa di mulutnya bilang sebenarnya aku nggak mau sama dia, sebenarnya aku tidak ingin bersama dengan dia gitu. Tetapi di situ tuh secara kontradiktif di dalam dirinya kamu, justru Mari lihat kamu kayak nggak mau nih lepas dari si seseorang ini. Nggak tahu apakah dalam hubungan ini berubah dari yang tadinya ingin bersama membangun kebahagiaan, kemudian jadinya kamu mau bersama dengan dia untuk membalaskan rasa-rasa yang tidak nyaman yang kamu anggap diciptakan oleh si pasangannya kamu ini, disebabkan oleh si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kamu tidak bahagia karena ada pelayanannya dia atau sikap lakunya dia yang kok kayaknya bikin kamu tersinggung, atau kayak bikin kamu itu tuh jadi ngerasa tidak happy gitu ya. Jadi kamu itu tuh mungkin yang kayak jadi mau, aku harus ngasih tahu nih dengan jelas sama dia bahwa sikapnya dia ini tuh keliru, sikapnya dia ini tuh salah gitu. Tapi ya pada akhirnya hubungan ini tuh jadi kayak hubungan sebatas untuk menghukum saja gitu. Dan tanpa kamu sadari ini bisa ya, dia ngelakuin satu, barangkali betul dia melakukan satu tindakan yang keliru ke kamunya, tapi di situ tuh kamu mau menghukum dia dengan memberikan hukuman dua gitu loh. Di sana ya. Jadi akhirnya hubungan ini tuh berkelindan dalam situasi yang tidak mensupport kebahagiaan untuk keduanya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang kayak barangkali masih ada ya kebutuhan egonya kamu yang ingin dipuaskan melalui relationship ini gitu ya. Kebutuhan egonya kamu yang lumayan besar kayak gitu ya, yang kamu harapkan tanpa kamu sadari bisa terpuaskan dengan cara apa namanya ya, dengan cara apapun itulah gitu ya, apapun itu, tetapi yang pastinya melalui si dia ini gitu ya, melalui si dia ini. Jadi egomu terpuaskan melalui hubungannya kamu dengan si dia ini. Nah seperti itu. Jadi mungkin di sini tuh kamu yang ada dendam sedikit, Mari lihat ya, ada dendam gitu ya. Misalnya kamu kayak ngerasa bahwa harga dirinya kamu dirusak oleh dia, direndahkan oleh dia gitu ya.
atau yang seperti seseorang ini tuh nggak paham-paham juga akan kebutuhannya kamu yang besar, harus dicukupi oleh si dia gitu ya. Jadi kamu di situ tuh agaknya marah, kemudian berubah menjadi dendam gitu ya. Dan akhirnya ya kamu ingin seperti ini, maaf ya, karena ada Marila seperti kayak mau melukai ya. Kayak mau melukai si seseorang ini. Kayak mau melukai si pasangannya kamu ini, bikin dia tidak bahagia, bikin dia resah, bikin dia gelisah, bikin dia mungkin bahkan merana, yang kayak gitu. Jadi seperti ada hutang di matanya kamu. Mari lihat, seseorang ini tuh kayak berhutang sama kamu, gitu ya. Berhutangnya itu tuh, hutangnya dia itu tuh hanya akan bisa lunas, hanya akan bisa terbayarkan kalau kamu melihat seseorang ini tuh menderita sebab karena perasaannya dia ke kamu gitu. Nah, di sana itu ya. Jadi kayak kamu masih ingin mengambil peran besar dalam hidupnya si pasangan kamu ini, biar kamu punya kuasa ya, biar kamu bisa punya kuasa mengontrol moodnya dia, kondisinya dia, pikirannya dia gitu ya. Jadi kayak biar dia ini tuh bisa kamu setir ke arah mana yang kamu maui gitu. Jadi ada kebutuhan untuk mendominasi gitu ya, punya power dalam hubungan kalian ini biar kamu bisa leluasa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan kepada si pasangannya kamu ini. Tapi ya si pasangan kamu ini tuh ya balik lagi kayak kata Mari tadi, orang ini tuh kayak yang udah ngerti ya maksud dan tujuannya kamu ke dia ini tuh kurang lebih apa ya, hanya untuk memuaskan egonya kamu aja. Jadi dianya itu tuh ya tadi kayak kata Mari, perlahan-lahan ini tuh mulai merancang ya, kayak gimana biar keluar dari lingkaran setan ini dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kamu jadi hati-hati di sini ya, hati-hati di sini ya Cancer ya. Kamu harapkan kamu bisa mengontrol keadaan situasi si pasangannya kamu tanpa kamu sadari, justru kamu nanti yang akan terkontrol gitu ya. Justru kamu akan nanti terkontrol oleh egonya kamu sendiri juga. Jadi bukan hanya ego kamu mengontrol dia, tapi egonya kamu mengontrol dirimu. Ditakutkan nanti di situ tuh ya kamu bener-beneran jadi tidak bahagia dalam hidupnya kamu ya, karena banyak energi yang terbuang sia-sia hanya untuk menyenangkan ego. Namanya kesenangan ego gitu ya, itu tuh nggak bakalan bisa bertahan lama, dan celakanya jika kita membiarkan ego kita menguasai perjalanan hidupnya kita, dia justru akan membawa kita justru turun dari kehidupan yang baik-baik saja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau seseorang ini dari kemarin hari kamu lihat sudah mulai kabur-kaburan dari kamu, Mari rasa kamu gak usah. Kamu gak usah yang kayak memaksakan dirinya kamu atau masih berkeinginan di dalam dirinya kamu untuk masih menjadi seseorang yang penting bagi si dia ini gitu ya. Soalnya kalau ada harapannya kamu masih menjadi orang penting atau bahkan menjadi orang yang seperti kata Mari tadi, mendominasi relationship ini, punya kuasa lebih dalam relationship ini, itu kayaknya bikin kamu tidak bahagia juga ya Cancer ya, bikin kamu gak bahagia. Jadi kalau dia sudah dari hari kemarin kamu lihat belak-belakan mau ngelepasin kamu, mulai dia di sana tingkahnya aneh-aneh seolah-olah dia akan melepaskan diri dari hubungan dengan kamu, mendingan kasihkan aja. Atau ya kamu butuh berubah di sini gitu ya Cancer ya. Kamu butuh berubah, tapi kalau kamu nggak mau berubah, ya melepaskan dia mungkin itu tuh jauh lebih baik. Karena di sini tuh nanti kamu ada hasratnya yang mau balas dendam tadi ke si seseorang ini gitu ya. Namanya kalau orang mau balas dendam, yang tersakiti duluan itu tuh diri sendiri, si pembalas dendam gitu ya. Itu dulu tuh yang tersakiti terus menerus gitu. Dan kalau orang mau balas dendam itu tuh seperti yang kayak
hoki-hokian juga itu ya, hoki-hokian juga gitu ya. Ada keberuntungannya juga itu. Apakah bisa rasa sakit yang kita rasakan itu tuh bisa kita tuntut tunai dari dia yang kita anggap menyakiti gitu ya, mendapatkan balasan setimpal dari orang yang kita anggap menyakiti kita itu tuh agak-agak berat itu gitu ya. Nah di sana jadi kalau Maria ini tuh hubungannya agak kurang sehat ini ya, Cancer ya, hubungan kalian berdua ini tuh agak kurang sehat karena di sana kamu masih mau mengikatkan diri, kamu sangat ingin mengikatkan diri dengan dia, kamu memaksa dia terikat sama kamu, dia berontak tidak mau terikat sama kamu, ketika dia berontak kamunya ngamuk, kamunya marah, kamunya tidak happy. Nah di situ tuh ada lagi karma baru, yaitu kamu mau kayak menghukum si seseorang ini, jadi berkelindan di urusan yang justru tidak support pada kebahagiaan. Mari lihat ya, begitu energi hubungan kalian ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Libra hadir di sana, energi Cancer hadir di sana, Sagittarius ada di sana, berikut ada Aquarius, berikut hadir energi dari Gemini. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.